已经练习下了去，我要斩你头！我出来与我一。生发万物的神效，演化共鸣，至尊血相助之下彼此纠缠，一进突破。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Sepertinya pada request buat lanjutin spoiler babak Shihao ya guys. Wah, spoiler kali ini panjang banget. Oke, akan melanjutkan 20 menit lebih nih guys. Tentu kami menjelaskan secara detail dan biar pada gak bingung ya. Tapi Mim pastikan di spoiler kali ini bakalan cukup seru karena emosi kita akan dibawa naik turun seperti roller coaster guys. Hehe. Karena Shihao akan berdebat dengan orang yang sangat sombong dan bertarung melawannya. Siapakah itu? Gimana cara lore kita menanganinya? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Spoiler untuk episode 180 One Mission J Perfect World Dunia Sempurna. Nah, setelah Shihao keluar dari jurang kematian yang dimana di sana dia menemukan banyak sekali fakta-fakta misterius yang berasal dari era zaman kuno, bahkan ada jejak dari Dewi Willow. Itu semua membangunkan kita semua kemarin guys. Tapi itu semua belum bisa diungkapkan karena Shihao belum cukup kemampuan. Setelah itu Shihao dan teman-temannya meninggalkan jurang hitam. Mereka kembali ke kota pemakaman ingin mengikuti pelelangan yang diajak oleh tetua dari klan berlengan 8 kemarin guys. Tapi baru aja sampai, tiba-tiba ada sosok pria yang menghampiri dirinya. Dan pria itu mengatakan, "Huang, akhirnya kita bertemu." Shihao ketika melihat sosok tersebut, dia bisa mengetahui kekuatannya sangat luar biasa. Dan di belakangnya terdapat sayap putih dan hitam yang berisikan energi yin dan yang. Dia pastilah To Shen-je, atau nama lainnya adalah anak surgawi yang jatuh. Dan dialah orang yang sempat memperdebatkan aliansi bersama Shihao saat bermain catur Cina melawan Chen Tao. Orang-orang yang berada di sana langsung menyingkir ketika merasakan tekanan luar biasa yang dipancarkan oleh To Shen-je. Di antara semua orang di sana, cuma Shihao seoranglah yang bisa merasakan kalau si To Shen-je sudah mengambil langkah lanjutan, yaitu mengolah energi abadi. Yang berarti To Shen-je ini cukup berbahaya guys. Tetapi Shihao kita tidak takut, karena dia sendiri itu juga sudah mengolah energi abadi. 耽误你们家大人的事，你胆子不小。 To Shen-je mengatakan, kau tampaknya lebih kuat daripada kedua saudaramu ya, tapi akhirnya akan tetap sama saja. Kau akan sama dengan kedua saudaramu yang pernah merangkak di bawah kakiku. Wah, berarti To Shen-je ini pernah mengalahkan si Shi dan Qin Hao guys. Wow, tapi Shihao tidak bereaksi banyak. Dia hanya menatap tajam ke arah To Shen-je. Gak lama dari itu, muncullah beberapa tetua yang merupakan penduduk asli dari kota ini. Sang tetua berniat menawarkan Shihao bantuan dengan mengatakan, "Hei bocah, kalau kau memberikan kami harta, akan kami bantai habis bocah yang bernama To Shen-je ini." Wow, tidak menyangka para tetua akan memihak kepada Shihao ya guys. Tetapi Shihao tidak mau. Dia pengen mengurus To Shen-je seorang diri. Lagi pula gurunya Qi Taolin memiliki dendam sama dia kan guys. Jadi sekalian aja nanti dia balas dendam nih. Hehe. Sedikit informasi penting, To Shen-je memiliki julukan lain yaitu Raja Kuno guys. Karena dia memang berasal dari era kuno dan sangat kuat. Dan sekarang Shihao sudah menyinggung sang Raja Kuno. Kita jadi tidak sabar menyaksikan pertarungannya nanti. Singkat cerita, lelang pun akhirnya dibuka. Semua orang masuk ke rumah lelang termasuk Shihao. Urusan dia dengan si To Shen-je akan diselesaikan nanti. Semuanya pun masuk ke dalam dan duduk di tempatnya masing-masing. Tanpa basa-basi, sang pembawa acara memulai lelang barang pertama.
Penawaran terus terjadi. Di sini Shahao belum tertarik dan belum memilih barang yang dia ingin beli, guys. Nah, setelah banyak sekali barang lelang yang ditawarkan, pada akhirnya ada satu barang yang membuat Shahao cukup tertarik, yaitu rumput pembangkit. Bagi siapapun yang berada dalam keadaan sekarat, ketika dia menggunakan rumput itu bakal langsung terselamatkan, guys. Tentu Shahao langsung menawarnya dong, dan akhirnya dialah yang mendapatkannya dengan cara menukarkan rumput pembangkit dengan cabang Dewi Willow yang dia simpan selama ini. Soalnya kan Shahao punya banyak, guys, cabang Dewi Willow, jadi nggak masalah lah. Shahao mendapatkan total 2 harta. Satunya rumput pembangkit dan satunya lagi adalah mata air kehidupan. Dia percaya dengan kedua benda ini akan membantu dia dalam meningkatkan kultivasi. Tapi To Shenzi tiba-tiba dari samping itu menyeletuk. Dia mengatakan kalau Shahao sengaja bodoh menukarkan cabang ilahinya kepada benda-benda seperti itu. Shahao yang sedari awal sudah diprovokasi, akhirnya dia pun naik pitam, guys, dan mengatakan, "Ayo kita pilih kuburanmu atau tubuhmu nanti ku masak menggunakan tungku khusus." To Shenzi membalas, "Nasibmu akan sama dengan kedua saudaramu. Waktu itu mereka berdua mengepung diriku, tetapi hasilnya keduanya kutekan sampai ku injak." Wow, itu membuat Shahao semakin emosi. Dia pun mengajak To Shenzi untuk berduel di luar, guys, karena mereka tidak boleh bertarung di dalam kota. Bisa-bisa malah dihukum oleh penduduk asli nanti. Mereka pun terbang dan sampai ke sebuah medan perang kuno. Seperti biasa, pihak musuh terus meremehkan Shahao dengan mengatakan, "Kau memang sedikit lebih kuat dari kedua saudaramu, tapi tetap saja akan tunduk di kakiku nanti," sambil mengatakannya tertawa keras seperti ini. Hahaha. Tidak perlu basa-basi tuan, Shahao menerjang seperti naga berkecepatan tinggi langsung menendang ke mukanya To Shenzi. To Shenzi yang telah beraksi terkena tendangan telak sampai jatuh ke tanah. Darah pun keluar dari mulutnya. Mampus, kebanyakan bacot sih. Ditendang mukanya, langsung kicap, guys. Tentu To Shenzi yang terhormat sang raja kuno tidak terima diperlakukan demikian. Apalagi itu disaksikan langsung oleh semua orang yang menonton. Bukan cuma sakit, tetapi malunya itu juga dapat, guys. Hehe. To Shenzi sembari mengelap darahnya, dia mengatakan, "Aku sudah salah meremehkan dirimu." Sehingga dia membalas, menerjang dengan ganas ke arah Shahao dan tuan. Pertarungan jarak dekat antar mereka berdua pun terjadi. Adu tinju dan tendangan menciptakan suara dentuman yang begitu keras. Bagi orang biasa sudah dipastikan gendang telinga mereka itu bakalan pecah. Kelinci putih dan Cao Yisheng terus bersorak dari samping mendukung Shahao. Tetapi dalam pertarungan ini, To Shenzi sadar kalau Shahao juga sudah berhasil mengambil langkah itu, yaitu mengolah energi abadi. To Shenzi hampir tidak percaya, guys. Ekspresinya mulai jadi serius. To Shenzi pun menggunakan harta ruang dan mereka pun bertarung di dalam. Dia sengaja supaya orang luar tidak bisa melihat kalau dia yang sudah menggunakan energi abadi. Takut ketahuan rahasianya, Shahao hanya tersenyum kecil sembari mengatakan, "Sebegitu takutnya rahasiamu terungkap ya." Dia pun mengeluarkan energi abadi dari dalam tubuh. Perlahan energi putih memancar mengelilingi tubuhnya Shahao tanpa henti. Tapi To Shenzi tidak takut. "Aku juga punya," katanya, guys. Segera dunia ruang rahasia pun dia singkirkan dan dia simpan. Mereka bertarung kembali di hadapan semua orang. Orang-orang sempat bingung. Padahal si To Shenzi sang raja kuno sudah mencapai ke langkah itu, tetapi kenapa dia tidak bisa mengalahkan Huang? Keduanya kembali bentrok satu sama lain. Cahaya gelap meletus dari punggungnya To Shenzi, menyebabkan sejumlah puncak gunung itu hancur karena adu kekuatan mereka.
Ledakan besar terjadi mementalkan mereka berdua. 灵，这相互集体余震，看你能撑多久！ Tuo Shenzi sudah murka guys, mengeluarkan salah satu teknik terkuatnya, yaitu jejak dewa jatuh. Langit pun langsung berubah, pemandangan menakutkan muncul. Dewa dan iblis jatuh dari atas langit dan membentuk pusaran hitam raksasa seperti black hole. Hujan darah juga mengalir dari langit ke tanah. Ini mengerikan. Dikabarkan kalau teknik ini berasal dari era kuno. Shah sadar kalau ini cukup berisiko, dia langsung mengumpulkan beberapa teknik rahasia. Tangan kiri berisikan teknik reinkarnasi, sementara tangan kanan berisikan tangan surgawi. Ditambah teknik Kunpeng. 什么力量？好似所有宝术。 Ketiga energi dari teknik ini dibentuk menjadi bulatan kecil dan digabungkan menjadi satu. Ibaratkan Babang Xiaoyan dari Tonghua BTTH menggabungkan 3 api surgawi guys. 生发万物的神效。 Ketika ketiga teknik ini bergabung menciptakan retakan cahaya begitu silau yang begitu besar, meledak dan sangat dahsyat, sehingga kedua serangan mereka pun saling bertubrukan dan tuar. Satunya pusaran hitam, satunya lagi pusaran putih cahaya. Langit sampai runtuh atas ledakan ini. Cahaya begitu terang silau tercipta dari adu kekuatan itu. Dan hasilnya, To Shenzi terluka parah. Batu-batu darah sampai kepalanya ikut berdarah guys. Shihao yang masih share walafiat, dia tidak memberikan kesempatan. Aku masih belum selesai. Kau sudah begitu berani menghina kedua saudaraku, bahkan menghina diriku pula, tapi nyatanya kau bukanlah siapa-siapa. Dan tuar. Dengan cepat dia melayangkan tinju ke tubuh To Shenzi, mementalkan dirinya sampai menabrak gunung guys. Darah tidak kunjung berhenti mengucur dari mulut. Ini bagaimana mungkin? To Shenzi sang raja kuno yang tidak terkalahkan sedang dipukuli seperti samsat tinju, tentu membuat orang-orang yang menyaksikan fenomena ini sempat tidak percaya. Tiba-tiba To Shenzi meraung keras. Dia mengeluarkan pusaran hitam dari langit lagi yang jauh lebih mendominasi. To Shenzi tubuhnya berubah menjadi raksasa. Dengan tangannya yang besar dia melemparkan pusaran hitam itu ke arahnya Shihao dan tuar. Retakan ruang pun tercipta, langit dan bumi pun bergoncang. Shihao terbang keluar dengan pakaiannya sudah hancur. Dia terluka tetapi tidak terlalu parah. Hanya mulutnya saja yang mengalirkan darah guys. Tapi To Shenzi belum selesai. Kali ini dia mengeluarkan 2 sayap dari punggungnya. Satunya warna hitam, satunya warna putih. Ini merupakan kemampuan surgawi bawaan dari To Shenzi, memunculkan energi yin dan yang pengguncang dunia. Sangatlah mengerikan. Shah pun mulai serius, mengeluarkan sayap Kunpeng dan menggunakan teknik lainnya untuk melindungi tubuhnya. Dia melancarkan tangan surgawi, tetapi itu langsung dikonter menggunakan sayap hitam dan putih milik To Shenzi. Di mana tangan surgawi milik Shihao itu dibelah begitu saja oleh sayapnya guys. To Shenzi pun melancarkan teknik pemurnian, membentuk tungku raksasa yang menghisap Shihao ke dalam untuk dia bakar habis. Ini merupakan salah satu teknik terbesar dari Tao Surgawi. Tapi tampaknya Shihao bisa bertahan, bahkan dia meloloskan diri dengan cepat menghancurkan tungku tersebut. Mantap! 却暗藏了其他克敌手段。 Kalau kalian lupa guys, Lord Shihao kita mencapai ke level ini dengan cara membakar dirinya sendiri sampai ke api 3000 titik. Jadi pembakaran tungku seperti ini mah gak ada apa-apanya buat dia, hehe. Pertarungan mencapai puncak, keduanya saling bertukar serangan. Shihao menyuruh dirinya agar mengeluarkan teknik terkuat lainnya atau dia bakal merasa bosan. Pada akhirnya Shihao berniat ingin mengakhiri pertarungan ini. Sayap Kunpeng dia tekan sampai klimaks, ditambah cahaya bencana surgawi dan reinkarnasi. Ketiga teknik ini dia tingkatkan sampai ke tingkat puncaknya dan saling menguatkan satu sama lain,
sehingga ujung-ujungnya malah melampaui level puncak guys. Wow, segera Shahao menerjang dengan niat membantai luar biasa dan tuar. 眼化共鸣，至尊血相助之下彼此纠缠，尽突破。 Tempat tersebut meledak begitu dahsyat sampai tidak ada satupun orang yang tahu gimana hasilnya. Barulah setelah kabut-kabutnya menghilang, mereka semua bisa melihat Shahao yang masih berdiri tegak, sementara To Shenzi badannya sudah terpecah menjadi beberapa bagian. Apa? Tidak mungkin kan Raja Kuno meninggoy begitu saja? Tapi tiba-tiba darahnya To Shenzi mengalir di tubuhnya dan mulai menyala. Dan itu berubah menjadi sosok burung Phoenix sejati yang memegang pedang suci di mulutnya. Burung Phoenix itu langsung menerjang untuk membelah tubuhnya Shahao dan tuar. Nasib untung Shahao menahannya menggunakan kekuatan surgawi. Tapi tetap saja tubuhnya berhasil ditebas, hampir terbelah menjadi dua guys. Membuat Qing Yi dan yang lainnya auto panik. Wah gila, Shahao hampir meninggoy guys. Segera dia memulihkan dirinya menggunakan energi abadi dan obat-obatan yang dia miliki, menyembuhkan luka-luka parah yang dia alami. To Shenzi ternyata memahami kemampuan Phoenix abadi sejati. Shahao yang perlahan sembuh, dia pun mulai mengamuk. Mau kau hidup berapa kali pun akan kubantai sebanyak-banyaknya. Dia pun menggunakan teknik reinkarnasi, ditambah tangan surgawi dan kemampuan makhluk tertinggi yang ketiga. Keduanya bertarung dengan sangat gila guys. Darah mengalir kemana-mana. To Shenzi yang dihabisi berkali-kali, tetapi dia bisa hidup kembali. Ini mirip dengan si Ti Chong yang bisa hidup kembali. Memang teknik rahasia dari burung Phoenix, dia tuh ketika meninggoy bisa hidup kembali lagi guys. Tapi pada akhirnya Shahao berhasil menghancurkan roh primordialnya dengan cara meninjunya dengan kekuatan maksimal sehingga tuar. 苍之手，通天手段。 Roh primordial miliknya itu hancur berkeping-keping. Tapi dari tubuh To Shenzi keluarlah belati berwarna-warni yang berniat membawa pergi jiwa To Shenzi untuk kabur dari sana. Tapi tentu tidak dibiarkan begitu saja oleh Shahao. Pedang abadi dikeluarkan dan tuar. Belati itu dia tebas sampai hancur. Dan jiwa primordial milik To Shenzi itu gagal kabur guys. To Shenzi sudah pasrah dong, walaupun dia masih tidak terima akan hasil ini. Bagaimana mungkin dia sudah mengambil langkah itu dan menjadi seorang raja kuno, tetapi masih kalah. Nah, si To Shenzi kan mengambil langkah energi abadi. Tapi dia itu lulusnya itu sangat mudah guys. Sementara Shahao harus membakar diri dan menyiksa dirinya sampai hampir mati. Itulah yang membedakan Lord kita Shahao dan si To Shenzi. Ibaratkan Shahao bersakit-sakit dahulu, barulah bersenang-senang kemudian. Dia menyiksa dirinya dulu sampai sesakit-sakit mungkin, baru nanti jadi overpower guys. Nah tapi guys, di sini si Shahao itu sempat ingin mengampuni To Shenzi. Tapi dengan catatan To Shenzi harus mengajari dia soal rahasia Phoenix sejati. Soalnya kalau kalian ingat, di dunia Tonghua ini ada 10 makhluk yang disebut juga sebagai 10 binatang bos kejahatan yang sangat legendaris guys. Salah satunya Kunpeng dan Whale dan Phoenix sejati ini. Nah makanya Shahao sangat pengen mempelajari teknik dari Phoenix sejati. Tapi sayangnya, seorang raja kuno seperti To Shenzi itu memiliki martabat dan ego yang sangat tinggi. Jadi dia memilih mati daripada harus menanggung rasa malu. Pada akhirnya To Shenzi menghancurkan roh primordialnya sendiri dan mati guys. Jadi roh primordial itu diibaratkan jiwa. Tadi kan Shahao memecahkannya menjadi beberapa bagian. Nah selama masih ada bagian-bagian pecahannya, jiwa itu masih bisa diselamatkan dan bisa dihidupkan kembali. Tapi kan si To Shenzi memilih untuk menghancurkan semuanya, yang berarti dia sudah meninggoy. Pada akhirnya tubuh To Shenzi pun berubah menjadi tubuh asli, yang dimana aslinya dia memiliki tubuh seperti seekor burung bangau dengan sayap sebelah putih sebelah hitam.
Tubuhnya juga sangat besar dan memiliki ekor yang sangat panjang seperti naga. Tubuh yang begitu besar membuat Shahou senang guys. Karena tubuh sebesar itu bisa dia makan sepuasnya. Dan tentu esensi yang terkandung dari tubuh binatang sekuno ini itu pastilah kaya raya bukan? Hehehe. Habis bertarung langsung lapar nih Lord kita nih guys. Aduh lucu bener. Pikirnya makan mulu. Sebenarnya sebelum si To Shen-je meninggoy, mereka itu sempat sedikit berdebat guys. Jadi To Shen-je penasaran akan cerita Shahou yang memasuki kapal hitam kuno. Yang kemarin Shahou masuki itu loh, kalau kalian lupa. Nah tapi Shahou nggak mau kasih tahu apa yang ada di dalam sana. Tapi dengan catatan ya guys, Shahou akan memberitahu rahasia yang ada di dalam sana asalkan si To Shen-je memberitahukan soal rahasia dari teknik Phoenix sejati. Kan kalau semisal Shahou bisa menguasai teknik itu, wah dia bisa seperti si To Shen-je yang hidup berkali-kali. Kan overpower nanti ya. Tapi sayangnya To Shen-je menolak untuk mengetahui itu, dia malah memilih untuk meninggoy saja daripada dia menanggung rasa malu. Ya, setiap orang memiliki martabat dan harga dirinya masing-masing. Jadi cuma kita bisa maklumin aja gimana spoiler kali ini guys. Banyak banget bukan? 20 menit lebih. Memang buatnya cukup lama karena memang agak sulit dan agak panjang. Jadi mohon dimaklumi ya. Oke, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tapi tolong komen di bawah kalau kalian tertarik untuk Mimin bahas spoiler lagi, silakan tulis ya. Semakin banyak kalian komen, tentu semakin membantu Mimin untuk lebih bersemangat dalam membuat konten-konten spoiler. Jadi tolong komen sebanyak-banyaknya, pasti Mimin baca kok, kalian tenang saja. Satu hal yang pasti cuma di sini, Kopi Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.